angkat suaramu dengan ucapan syukurmu dan datang padanya. Oh yeah, oh, come into this house. Oh, are you ready? Come into this house and magnify the Lord. Lift up holy hands, our heart in one accord. He is worthy, worthy of all our praise. Oh yeah, He is worthy of all our praise. Come on, bertepuk tangan bagi Dia. Yeah. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, saudara bersuka cita hari ini? Amin, puji Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki di minggu terakhir bulan Oktober. Tapi kita bisa melihat bahwa kasih, penyertaan dan kemurahan Tuhan ada bagi setiap kita. Sehingga hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Mari saya mengajak saudara sekalian untuk kita membawa segenap hati dan kerinduan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Allah. Kami membawa segenap kerinduan hati kami. Engkau Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau Allah yang memanggil kami. Mengaruniakan bagi kami keselamatan kekal. Kami bersyukur hari ini kami ada untuk menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bawa segenap pujian kami, rasa syukur kami, kerinduan kami. Biarlah hati dan hidup kami diubahkan ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang rindu akan hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Dia, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Syukur bagimu, Allah yang mengasihi kami. Syukur bagimu, Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami rindukan Engkau lebih dari segalanya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu yang kami rindukan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus, kami perlu Engkau. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa,
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, mau dekat dengan umat-Nya, oh, yang datang dengan segenap hatinya. Kami berseru Tuhan, kami berdoa, kami menyerukan nama-Mu Yesus, menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, tersungkur menyembah-Mu.
dimuliakan dan ditinggikan. Biarlah tempik sorak-sorai terdengar dari tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita semua yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi bersama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan Nikmati kasih setia Tuhan. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu amin, haleluya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Amin. Saudara masih kuat berdiri? Amin. Bangkit gereja Tuhan untuk kita meresponi dan menjalani panggilan Allah dalam kehidupan kita. Saudara boleh bilang kanan kirinya, katakan, kamu adalah gereja Tuhan. Amin. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Kami mau bangkit bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Bangkit
kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umat dipulihkan, bersoraklah, bangkit, bangkit, gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umat dipulihkan, bersoraklah. Pengurapan yang telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari terimakan banjiran Bagi kemuliaannya, maju berperang, amin. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Kami mau bangkit bagi Engkau Yesus. Sama-sama sekali lagi, bangkit gereja Tuhan sekarang, amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umat dipulihkan, bersoraklah. Pengurapan yang telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. mari Terimakan banjiran bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari terimakan banjiran bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, yes. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Kami mau bangkit bagi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bila tetap di dalam hadirat Tuhan, kita boleh menemukan kekuatan yang baru. Kita yang mau bangkit sebagai gereja Tuhan yang telah dipanggil dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Biarlah kita boleh memenuhi panggilan kita. Bahkan seringkali badai di dalam hidup ini menggoncangkan kita sedemikian rupa. Tetapi orang-orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, mereka akan menemukan kekuatan dan mereka tidak akan tergoyahkan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, Kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku.
hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam kesesatan, Kau bersamaku. Tangan-Mu yang menuntun dan membimbing aku sepanjang hidupku. Takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah ditinggalkan, takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah ditinggalkan. Aku takkan goyah, aku takkan goyah. Yesus pengharapanku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, Kau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu yang menghibur aku seumur hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam kesesatan, Kau bersamaku. Tangan-Mu yang menuntun dan membimbing aku sepanjang hidupku. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama katakan, takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah ditinggalkan, takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah ditinggalkan. Aku takkan goyah, aku takkan goyah. Oh, takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah ditinggalkan, takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah ditinggalkan. Aku takkan goyah, aku takkan goyah. Yesus pengharapanku. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba. Sebab sesungguhnya tidak pernah Engkau sedikit pun melupakan atau meninggalkan kami. Terima kasih buat janji-Mu yang ya dan amin. Terima kasih buat kesetiaan-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Biar kiranya kami belajar hari demi hari jadi lebih dan lebih lagi seperti Engkau Tuhan. Setia kepadamu saat suka maupun saat duka. Ini doa kami, berbicara pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari.
semua yang menikmati dari online, selamat bergabung. Terima kasih buat kesempatannya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan tempat ini hari ini. Dan saya berdoa biar kebenaran Tuhan bisa memerdekakan setiap kehidupan kita semua. Saya diberi tema untuk membangun gereja Tuhan. I will build my church. Saya ganti dengan His church gitu ya, karena kita akan belajar sama-sama bahwa pada dasarnya ini semua adalah milik Tuhan juga. Kalau Bapak Ibu lihat di slide-nya ada gambar-gambar beberapa gedung gereja dan esensi gereja yang sebenarnya juga ada di sana gitu ya. Ada tempat di mana Bapak Ibu akan merayakan bersama-sama juga dalam jangka waktu singkat, nanti akan merayakan ke tempat gedung yang baru. Ucapkan selamat buat semua yang sudah berjerih, lelah, bekerja keras untuk membangun gedung gereja yang ada juga. Kiranya Tuhan sendiri juga yang dipermuliakan di dalam semuanya itu. Di hari yang bersama saat ini juga saya mengucap syukur buat semua, buat tante, buat om, buat seluruh keluarga besar, buat tim pengembalaan tempat ini juga. Saya tahu tidak mudah untuk melayani Tuhan gitu ya. Tantangannya berat dan seringkali kita suka pengen, kesannya hampir pengen menyerah gitu. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan menyediakan, Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan membangun, Tuhan juga yang akan encourage setiap kita, memberikan semangat pada setiap kita, kiranya biar kita bisa ditemukan setia sampai pada akhirnya. Kalau dilihat di gambarnya, gereja is more than just a building. Gereja lebih dari cuma sekedar gedung, tapi gereja ada esensi sana pojok kiri atas, ada berdoa bersama-samanya, ada hubungan yang dibangun ke atas dengan Bapa di surga dan juga ke sesama, ke lingkungan sekitar kita dengan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Tidak kebetulan mereka berada, kita berada bersama-sama. Ada maksud, ada tujuan Tuhan. Kalau di tengah bawah itu ada yang makan bersama-sama, kalau saya ingat selalu Kisah Rasul 2 gitu ya. Yuk berbagi bersama-sama, break bread bahasanya gitu ya. Memecahkan roti bersama-sama, tidak saja saat komuni, tapi juga saat makan bersama-sama. Berbicara tentang esensi kehidupan. Setiap kita makan 3 kali paling sedikit sehari, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali gitu ya, melebihi doa kita. Semestinya paling enggak sama lah ya, karena setiap kali sebelum makan kita berdoa. Jadi tanya, dekat enggak sama Tuhan? Dekat. Doanya sering enggak? Sering banget, paling enggak 9 kali. Kok bisa 9? Pagi, ucap syukur saat bangun, malam sebelum tidur, dan makannya 7 kali. Jadi setiap kali makan doa dulu sama Tuhan. Jadi paling enggak 9 kali kita ketemu sama Tuhan, angka yang sempurna gitu ya. Jadi yuk berbagi kehidupan. Esensi gereja bukan cuma sekali seminggu, gereja bukan tempat di mana kita pergi, tapi tentang kehidupan yang kita jalani bersama-sama. It's about the journey, sebuah perjalanan. Makanya satu sana, His church, gereja Tuhan, mencintai gereja Tuhan. Kalau slide berikutnya, kita sedikit belajar kata aslinya, ekklesia. Keluar dari kata ek, keluar, kaleo, bukan bebek, tapi artinya dipanggil keluar. Jadi esensi gereja, terjemahan dari aslinya, maksudnya, konteksnya, biar semua kita sama. Seringkali kita dengar kata-kata, kita anggap, oh aku udah ngerti kok. Semua yang sering nonton drama Korea, tahu apa yang namanya tteokbokki. Tapi buat kita yang gak pernah nonton, apa? Koki, topi, gak ada yang ngerti. Yuk dijelaskan sama-sama. Seringkali kita dengar kata gereja, kita pikir semua orang tahu. Pasti tahu lah, masa nggak tahu gereja? Belum tentu, samakan definisinya supaya kita bisa sama-sama berbicara dalam tujuan konteks yang sama. Bible Study Tools menerjemahkan gereja seperti ini, terjemahannya ada di slide berikutnya, dikatakan pertemuan warga yang dipanggil dari rumah mereka ke tempat umum atau majelis. Tadi bahasanya ekklesia, keluar, kaleo artinya panggil keluar. Dipanggil keluar, saya langsung ingat kalau dibaca ayat berikutnya, ini ayatnya, 1 Petrus 2 ayat 9. Saya setiap kali dengar kata ekklesia, ayat ini yang keluar. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah apa? Memanggil kita semua keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lebih dari cuma sekedar satu pertemuan yang kita kunjungi atau kita hadiri bersama-sama, tapi sebuah perubahan kehidupan dari gelap ke terang. Pertanyaannya, ada bedanya nggak dalam hidup kita?
Kita bilang kita bertahun-tahun sudah pergi ke gereja. Sudah belum terang, nyata. Jangan-jangan gelapnya masih sama, kita bawa ke sini. Hari Minggu, ngumpulnya sama di gedung gereja, tapi dalamnya gelapnya tetap sama. Saya berdoa ada perubahan bahwa kegelapan yang tadinya kita biasa tinggal dalam kegelapan, berbicara tentang nilai-nilai, mungkin yang kita anggap dulunya oke, semua orang kan melakukan, sama aja, jangan sok suci lah lo, semua kan sama, dosa kecil. Hal-hal kecil kita belajar untuk mulai belajar setia, kita mendeteksi, iya ya kayaknya nggak boleh lagi nih. Kalau naik motor mesti pakai helm, kalau keluar mesti pakai masker. Jangan ngelawan arus. Ini bukan ngomong surga neraka dulu, ini ngomong hal yang biasa dulu. Yang kita anggap semuanya oke. Pajak yang mesti bayar. Ini hal biasa dong. Ini ya kita sadar, dulunya kita semua ngelakuin ini semua. Dalam kegelapan kita keluar menjadi terang yang ajaib. Akhirnya dari kesadaran sendiri, bukan karena takut didenda, bukan karena takut diomelin, bukan karena takut ketangkap basah, tapi karena kesadaran dari dalam hati. Kita mau membenarkan diri kita, Tuhan aku mau hidup sesuai dengan kebenar-Mu. Karena kalau ada terang, mestinya yang salah-salah semakin nyata. Yuk dimulai dari diri kita sendiri, jangan tunjuk-tunjukkan orang. Ini berbicara tentang diri kita sendiri. Kita adalah gereja Tuhan yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yesaya 2 ayat 1-3 bahasa Indonesia masa kini menulis seperti ini. Damai abadi, inilah pesan Allah tentang Yehuda dan Yerusalem yang diterima Yesaya anak Amos. Di hari-hari mendatang, bukit tempat rumah Tuhan menjulang tinggi dan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan bukit-bukit. Segala bangsa berduyun-duyun ke sana. Mereka semua berkata, mari kita naik ke bukit Tuhan, ke rumah Allah Israel. Ia akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengikuti jalannya sebab ajaran Tuhan datang dari Yerusalem. Ia berbicara dari Sion. Bukit, gunung biasa dilambangkan tempat di mana Tuhan berjumpa dengan umatnya. Jadi ayat ini mengingatkan kita di hari-hari terakhir, hari-hari yang kita hidupi saat ini, peran gereja sangatlah krusial, sangatlah penting. Karena apa dikatakan di sana, nanti banyak bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Mereka pengen tahu, saat semua orang bingung, kapan sih akhirnya pandemi ini? Bagaimana nanti tahun depan? Apa yang akan terjadi nanti Desember 2021? Apa yang akan terjadi 2022 dan beyond? Bisakah gereja Tuhan menjadi agen pengharapan bagi dunia ini? Bisakah kita tetap bisa menyampaikan masih ada Tuhan, everything is going to be okay, semua akan tenang kok, aman-aman saya, masih ada Tuhan Sang Pencipta yang in control. Nah kalau kita sendiri tidak melekat dengan Tuhan, apa yang bisa kita berikan? Karena hari-hari terakhir ini sungguh banyak yang digoyangkan. Kekayaan kita digoncangkan, kemampuan kita digoncangkan, beberapa dari kita mengalami dalam kesehatan, masa depan kita, hubungan, seluruh aspek kehidupan kita semua sedang digoncangkan. Dan kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, sangat disayangkan saat orang-orang berduyun-duyun, kita adalah spotlight, kita sedang ditunggu harapan kita, suara kita dinanti-nantikan oleh sekitar kita. Mana yang namanya pengharapan? Masih adakah Tuhan? Ada orang-orang yang berkata di saat-saat ini, WhatsApp saya ngomong sama saya, kalau Tuhan is a good God, if God is a good God, kalau Tuhan sungguh Allah yang baik, Allah yang sungguh mengasihi saya, inilah waktu yang tepat untuk Dia menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Banyak orang-orang yang desperado, stres, nggak tahu karena selama ini apa yang mereka andalkan, apa yang mereka rencanakan, mungkin tidak bisa terjadi. Yuk saatnya kita yang mengenal Tuhan, jalani, hidupi hubungan kita dengan Tuhan, nyatakan kebenaran itu. Bahwa kita anak-anak Tuhan yang tidak tergoyangkan, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Kristus yang tinggal dalam kita sungguh amat sangat nyata. Jangan cuman bangga kalau hari Minggu ke gedung gereja, jangan bangga kalau KTP-nya disebut Kristen, jangan bangga kalau sudah mulai terlihat pelayanan masuk di YouTube dan segala macam sudah terkenal, oh suaraku sudah ada. Tapi banggalah saat nama kita disebut di kitab kehidupan. Saat Tuhan mengenal kita. Yuk bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Matius 16 ayat 15 sampai 19. Ini lucu sekali kalau saya baca ini.
Yesus nanya sama murid-muridnya, orang-orang ngomong gue ini siapa sih? Oh lu ini. Terus ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengenalan yang pribadi adalah dasar dari pelayanan kita sehari-hari. Kalau kita nggak kenal Yesus secara pribadi, pelayanan kita akan sulit sekali. Karena kenapa kita mesti melayani? Kenal Tuhannya dulu. Terus ayat 17 baru kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan ayat 18 baru mulai, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sebelum semua hal yang luar biasa bisa dikerjakan, sebelum semua pelayanan yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, kenali Tuhan dulu. Karena sulit sekali untuk kita bisa melayani orang yang tidak kita kenali. Next slide-nya saya tulis di sini pembahasannya. Dan aku pun berkata kepadamu ayat 18, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang ngebangun gereja Tuhan adalah Tuhan sendiri. Karena dialah yang memiliki semuanya adalah dari Tuhan. Mazmur 127 katakan, nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yuk kenali Tuhan dan izinkan Tuhan memakai pribadi kita untuk boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya jadi teringat saat saya membaca ini, Bapak Ibu ingat ya, waktu Tuhan Yesus lagi makan pagi sama Petrus, setelah Petrus menyangkal dia, terus Tuhan Yesus akhirnya bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya makan pagi langsung pertama kali. Terus dikatakan, Petrus, do you love me? Ingat ya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata-katanya benar nggak? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kita sering kali berulang-ulang, kita pakai, oh ya itu 3 kali ditanya karena Petrus nyangkalnya 3 kali, ini gini. Tapi pernah nggak sadari bahwa Yesus nanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus nggak nanya, Petrus, apakah engkau mengasihi pekerjaanmu? Petrus, apakah engkau mengasihi panggilanmu? Petrus, apakah engkau mengasihi gerejamu? Enggak. Tuhan nanya, Petrus, apa engkau mengasihi aku? Karena pelayanan adalah buah dari pengenalan. Semakin kenal saudara akan sebuah pribadi, semakin ngalir, makin keluar. Saudara makin kenal orang makin tahu ya butuhnya apa, ya nggak, benar nggak? Bapak Ibu yang udah pasangan suami istri semakin kenal sama istrinya, oh ya dia semakin suka tuh kalau sore misalnya disapuin rumahnya, piringnya habis makan dicuciin. Karena apa? Karena pengenalan. Makanya pelayanan keluar. Jadi jangan pernah berharap pengen coba terlibat pelayanan tanpa pengenalan. Repot. Makanya Yesus saat ketemu Petrus nanyanya, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Karena saat engkau mengasihi aku, that's the greatest call. Panggilan terbesar kita bukan untuk membangun gereja yang besar-besar. Panggilan terbesar kita bukan untuk menyembuhkan yang sakit. Panggilan terbesar kita untuk berhubungan dengan intim dengan Sang Pencipta. Karena kalau kita sudah lengket sama yang Pencipta, lain-lainnya aman. Halo. Dan kita coba pengen fabrikase, kita pengen coba membuat semuanya kelihatan kita lakukan buat Sang Pencipta tanpa pengenalan dengan Sang Pencipta. Artinya bahasa saya, awal-awal saya pertama berkenal dengan istri saya nggak kenal. Setiap kali saya ngapel, setiap kali saya ketemu dia, saya bawainnya coklat. Coklatnya yang paling mahal saya berikan, saya bawa. Setelah sebulan saya buka kulkasnya, coklatnya numpuk semua di sana. Kamu kok gak peduli sih, aku berjuang keras loh. Saving, ngumpulin uang untuk bisa beli coklat yang terbaik buat kamu. I never give, saya bilang saya gak pernah memberikan selain yang terbaik. Wah keren kan, kayak Tuhan Yesus banget kan. Disentuh aja enggak, ternyata saya gak kenal. Karena dia sukanya bunga, bukan coklat.
Begitu saya kenal, saya belajar, oh akhirnya dibanding beliin coklat, mendingan beliin bunga. Berapa sering kita terlibat pelayanan, capek-capek, Tuhan gue udah begini, gue udah begini, gue udah begini. Terus Tuhan nanya, yang nyuruh siapa? We don't even know, kita gak even tahu apa yang Tuhan suka. Ngapain kepo-kepo, pusing-pusing. Diam ya saudara ya, sunyi senyap. Yuk bangun pengenalan, karena kalau udah kenal, gak ada habisnya apa yang bisa kita kerjakan bagi dia. Dan kita juga selalu punya semangat, kreativitas keluar, mengalir. Saat gak bisa kumpul di gedung gereja, saat semua lagi, pasti ada aja yang bisa. Kita kerjakan untuk kerajaan Tuhan, untuk Sang Pencipta, untuk seseorang yang sangat mengasihi kita. Bahkan rela mati di kayu salib, sehingga kita yang tadi mesti binasa, boleh hidup yang kekal. Kenali pribadi Tuhan. Kepemimpinan Tuhan, His ruleship, ini secara singkat. Yeskiel katakan Tuhan yang menetapkan kita. Yesaya mengatakan Tuhan yang telah menempatkan kita. Yeremia mengatakan Tuhan yang telah mengangkat kita. Kita sadar bahwa kedaulatan tertinggi ada dari Tuhan. Kalau kita bisa ada, semua karena, oleh karena, untuk, sebab, oleh Dia. Bukan cuma kata-kata Alkitab, tapi dihidupi kita sadar Tuhan kalau aku masih bisa hidup saat ini, sampai di penghujung hari terakhir Oktober 2021 ini Tuhan, bentar lagi masuk November, sebentar lagi bisa diizinkan Natalan lagi 2021 ini, itu semua karena anugerah-Mu. Dari jutaan orang yang terkena pandemi, dari banyak ratusan jutaan orang yang meninggal gara-gara ini, aku masih diberikan kesempatan untuk masih boleh hidup, masih boleh bernafas, masih boleh makan, masih boleh punya semangat. Pasti ada tujuan Tuhan. Beda kan saudara? Yang dihadapi sama, still pandemi, still pakai masker, tapi nggak lagi komplain, kapan nih habisnya, kapan selesainya, udah nggak tahan pengen buka masker, nggak tahan pengen ketemu. Dibanding saudara ngotot begitu, komplain begitu, kesel begitu, yuk dibalik cara pandangnya, kacamatanya diputar sedikit. Kalau kita mulai nanti syukuri Tuhan, kok bisa ya, dari semua orang. Di lingkungan kita pasti ada orang kita kenal yang kena dampaknya. Sampai mesti kembali ke rumah Tuhan, dipanggil meninggal. Kita masih hidup, pertanyaannya untuk apa? Masa cuma bikin dunia lebih rusak lagi? Menemunuin bumi, kan sayang banget. Kita masih ada panggilan, kita masih ada tugas. Karena itu kita masih diberikan kesempatan untuk masih bisa berada sampai saat ini. Pergunakan sebaik-baiknya, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia yang tidak saja menciptakan kita, tapi sungguh amat sangat mengasihi kita. Next one, sadar bahwa kita semua pada dasarnya adalah satu. We are one. Saya selalu ngomong, kalau berskota aja bisa sadar, sesama berskota dilarang saling mendahului. Yuk gereja Tuhan, lebih dari itu. Sesama anggota gereja Tuhan dilarang saling mendahului. We are here not to compete, but to complete. Kita ada sama-sama sebagai gereja Tuhan, bukan untuk saing-saingan. Oh, production house mana yang lebih keren, khotbah mana yang lebih keren. My church is better than yours. Tagline-nya kalau nggak hati-hati bahaya saudara. Akhirnya sesama gereja Tuhan kita sikut-sikutan. Sesama gereja Tuhan kita berebutan spotlight. Sama kan sama murid-murid Tuhan Yesus. Nanya, Sus, gua nanya dong. Siapa sih yang terbesar di antara kita? Kita baca Alkitab yang sama. Kita ulang juga di sana, masih di 2021. Kita tetap ngotot. Tagline, my church is better than yours. Pada dasarnya whose church anyway? Gereja siapa sih? Gereja Tuhan kok. Ayo dong sama-sama kembangkan semangat kebersamaan. Membangun bersama-sama. Namanya sama-sama. Kolose 1 ayat 18, Tuhan Yesus adalah kepala. Kita adalah tubuhnya. Kalau jarinya sakit, satu badan juga sakit. Sudah pernah sakit tenggorokan? Yang panas cuma tenggorokan doang? Yang panas satu badan panas. Saudara operasi, bisa ada lokal operasi, bius lokal. Tapi biasanya kalau udah operasi cukup besar, yang dibius satu badan semua dibius. Satu sengsara semua merasakan, satu senang semua bersuka cita. Yuk bangun kebersamaan. Kalau satu gereja Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita bersorak-sorai bersama-sama. Satu gereja Tuhan dengan susah, semua yuk membangun bersama-sama. What can we do to help? Apa sih yang bisa aku kerjakan untuk membangun dan membantu kamu? Jangan justru lagi susah disyukurin, malah diinjak lagi. Sekalian deh,
kasih surat, mau gabung aja nggak? MOU yuk sama gereja gua, supaya lu bisa lebih baik lagi. Sorry kalau belak-belakan saudara. It's time untuk kita bangun bahwa ini adalah tubuh Tuhan. Makanya kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan tentang kalau kita dikasih kesempatan untuk memimpin, kalau kita dikasih kesempatan untuk melayani, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan untuk dimiliki. Halo, kadang-kadang kita bangun gereja seperti kita bangun kekuasaan kita. We're building our own empire, dinasti kita sendiri. Pastikan gereja saya besar, GSB, denominasi baru tuh. Gereja Tuhanlah yang besar. Kita semua pada dasarnya cuman anggota tubuh. Kepalanya tetap Yesus Kristus. Kalau bukan dia, sia-sialah kita semua. Efesus 4, hanya ada satu tubuh dan satu roh. Begitu juga kalian dipanggil untuk satu harapan yang sama. Maka saya tulis di sini next slide-nya. Gereja bukanlah sebuah bangunan yang kita tujui, tetapi adalah sebuah keluarga yang kita miliki. Keluarga punya rumah yang bagus, bersyukur. Tapi jangan mencintai rumahnya lebih besar daripada keluarganya. Benar nggak? Ada dong yang rumahnya bagus, mewah, semuanya mengkilap. Saya sempat punya teman yang mobilnya bagus, luar biasa diberkati Tuhan. Anaknya naik ke mobilnya, megang pakai tangan ke dashboardnya, ditepak, kotor nanti mobilnya. Saya ngeliat gitu bingung, kok lebih sayang sama mobil dibanding sama anaknya ya. Gampangnya nunjuk orang kesalahan orang. Terus saya ngeliat diri saya sendiri, saya beliin anak saya HP, terus HP-nya jatuh, nggak sengaja. Yang saya omelin HP-nya apa anaknya? Ya pasti anaknya kan. Tapi sambil ngomel, saya diingetin debu tadi itu yang megang dashboard. Saya belajar, ya udahlah, yang penting kamu nggak apa-apa kan. HP jatuh nggak apa-apa, yang penting kamu jangan jatuh. Gampang lakuinnya? Nggak gampang, susah. Tapi yuk dia belajar. Kalau kita nggak mau belajar, kapan kita bisa? Pelan-pelan dilatih yuk, sayangi keluarga yang kita miliki. Boleh nggak kita berikan yang terbaik buat gedung gereja? Harus. Tapi kekuatan dari sebuah gereja bukan dari kebesaran gedungnya, tapi dari kelekatan keluarganya. Halo, sunyi senyap, tidak apa-apa. Erwin McManus dari Mosaic Church nulis seperti ini, gereja tidak ada atau diciptakan untuk kita. Kita adalah gereja dan kita ada untuk dunia. We have a call, kita punya panggilan. Panggilan kita untuk bawa dampak bagi lingkungan. Panggilan kita bukan mencari perhatian sekitar supaya ngelihat betapa besar apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Bukan. Panggilan kita untuk membawa dampak dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka pribadi demi pribadi pun bisa melihat bahwa Tuhan yang mengasihi kita ternyata mengasihi mereka juga. Bawa pengenalan yang sama kepada Tuhan. Maka dari itu penting untuk kita kenal intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa ngenalin. Sudah pernah ngenalin orang kan? Sudah punya teman A, terus ada teman B, saudara mau kenalin, hey B, ini A, hey A, ini B. Kalau saudara nggak kenal kan susah ya ngomongnya ya. Gimana ngenalinnya ya, gimana cocokinnya. Tapi kalau saudara kenal, oh ini A, aku udah bermain sama dia 20 tahun, orangnya baik, sukanya ini. Si B ini gini-gini, gampang ngenalinnya. The same principle sama hubungan kita sama Tuhan. Penginjilan pada dasarnya bukan program. Bersaksi bukan program. Tapi gaya hidup kita, kenal nggak kita? Kalau kita kenal sama Tuhan, betapa besar, betapa dahsyat, betapa luar biasa itu, betapa baiknya Tuhan bagi kehidupan kita. Nggak usah disuruh, siapapun yang kita temui pasti kita kenalin sama dia. Bahasa saya membludak, sudah tahu artinya. Kalau gelas tuh kapasitasnya segini, diisi terus, luber. Nggak bisa tertahan, nggak bisa nunggu sampai minggu untuk bersaksi. Setiap hari kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah gimana kita bisa bersaksi? Adjust kacamata kita. Kenali, bergaul intim sama Tuhan. Sehingga setiap hari kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja nyata dalam kehidupan kita. Secara otomatis keluarlah buahnya. Ngomong sama siapapun, lagi di Starbucks, lagi di Bang Kopi Joni, lagi di mana lagi Kopi Kenangan, lagi di Janji Jiwa. Bukan promosi ya, dan kalau suruh bayar royalti juga karena nyebut namanya minta maaf gitu ya. Di mana-mana kita keluar duduknya
menunya apapun yang keluar tentang kebaikan Tuhan. Jangan nunggu di gedung gereja baru ngomong tentang Tuhan. Too late. Kenalkan Tuhan justru di luar sana. Justru orang-orang yang takut masuk gedung gereja. Kenalkan mereka sama Tuhan. Sehingga akhirnya dari benci, dari gelap, mereka juga pindah masuk pada terang yang ajaib. Sampai mereka sendiri yang ngotot. Pokoknya Natalan tahun ini gue mesti kebaktian bareng sama lo. Aminnya sedikit saudara. Ini ngerti atau semua hilang saya gak tahu lah. Tuhan kerjakan hanya Engkau yang bisa kerjakan. Next slide. I have a role. Sadari bahwa kita punya peranan. Setiap kita memiliki peranan yang penting. Kalau saudara nggak bisa main musik, saudara nggak bisa ngomong, tetap saudara punya peranan. Ada talenta yang Tuhan berikan sama setiap kita. Yuk digali, kenali sehingga kita bisa persembahkan sama Tuhan. Efesus 2, 19 sampai 21, nanti Efesus 4 juga dikatakan sih. Demikian kamu juga bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, saya punya anak 2, sering orang-orang main, teman keluarga datang main. Kalau begitu datang, anak saya nggak usah disuruh. Udah kenal tamunya siapa, keluarganya siapa, temannya siapa, begitu duduk, hai om, hai tante, semua disapa gitu. Terus dia ngambilin minum, dia ngambilin apa. There's always something yang mereka bisa kerjakan, karena ini rumah mereka. Sama halnya sama setiap kita, ini rumah kita semua sama-sama. Pasti ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Kalau belum terlihatkan, belum terpikir, kok itu didiemin aja ya. Itu dari dulu ada kotoran tuh di situ, nggak pernah ada yang ngerjain. Jangan cuma ngomongin, wah gedung gerejanya kotor, itu spotnya dari situ. Enggak, coba hampiri orang ajak ngomong, ya ada yang sadar nggak? Itu kayaknya kotor ya. Udah ada yang ngerjain sesuatu belum? Kalau belum ada, aku deh ambil lap, dilap. Kan simple. Halo. Dibanding cuma ngomongin di belakang, bergeraklah. Ini rumah kita sama-sama. Ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Makanya di Matius dibilangkan, biar perbuatan-perbuatan baikmu dilihat orang dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Benar kan? Saat Tuhan Yesus menjadi nyata di tengah-tengah keluarganya. Kok bisa ya saat semua orang susah, kamu tolong-tolongan, kamu raket banget, kamu lengket banget, kamu satu banget sih. Padahal beda-beda. Ada yang kasta ekonominya di atas, ada yang kasta di bawah, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang pendidikannya tinggi, ada yang gak berpendidikan, semuanya tetap sama, semuanya tetap bersatu. Gak lain, gak bukan sekitar, cuma bisa lihat, kenapa ya? Dan dari situ mereka mulai ingin tahu, ingin berkenalan. Coba dong, aku pengen tahu. Tuhanmu siapa sih? Bukan dari berapa bagusnya kita khotbah, berapa kerennya kita nyanyi, bukan. Tapi seberapa kita hidup bersama-sama sebagai satu keluarga Tuhan. Efesus 4:16, di bawah pimpinannya semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Seperti yang tadi saya bilang, satu bagian kita kecil sakit, satu badan kita sakit. Enggak cuma yang kelihatan yang penting. Yang tidak kelihatan pun sungguh amat sangat penting. My heart for his church, hatiku bagi gereja Tuhan. Yuk hati yang menjunjung tinggi kesatuan, mengasihi sesama yang ada sekitar kita, menolak gosip, mengenal dan bangun kepercayaan. Sulit untuk mempercayai orang yang tidak kita kenal. Yuk bangun hubungan. Saya balik-balik muter-muter lagi tentang membangun hubungan. Saudara bisa ada di satu tempat yang sama rame-rame, tapi saudara nggak kenal mereka semua itu. Saudara nonton bioskop XX1, bisa ratusan orang ada tempat itu, saudara kenal semuanya. Kecuali saudara lagi nyewa gitu, satu gedung saudara sewa gitu, satu teater, saudara panggil teman-teman. Tapi most likely kita beli cuma 1-2 tiket gitu ya, kita berdua, bertiga, berempat gitu, terus yang lainnya kita nggak kenal. Dan jangan bawa teater ke dalam gedung gereja. Akhirnya mentalnya sama, kita rame-rame ke gereja, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu orang, sama-sama nyanyinya satu lagu, iya dong, nonton bioskop filmnya beda-beda, kan sama dong, teater satu nontonnya, apa tadi filmnya? Shang-Chi, ya kan?
Masa teater satu terus masing-masing bisa bagian sini, oh duduknya mana A1, nontonnya pojok kiri atas ya Pak ya, layarnya sono filmnya Shang-Chi, nanti yang itu nontonnya beda, kan enggak, nontonnya sama, tapi jangan dipindahkan, akhirnya ke gereja nyanyinya sama, dengernya sama, tapi enggak saling kenal. Yuk bangun hubungan, esensinya pengenalan, dari kenal kita semakin tahu dan kita bisa semakin mengasihi. Hati yang bertanggung jawab, berdoa untuk pertumbuhan, tertanam dalam komunitas. Saya katakan di sini cross-centered connections, koneksi yang salib, koneksi ke atas, utama dan terutama mengenal Dia dulu. Dari situ saudara bisa sambungkan sama sekitar. Kalau saudara cuma kenal Tuhan, nggak ada sesamanya, apa dampaknya? Tuhan nggak pernah manggil kita kok langsung dipindahin ke puncak gunung gitu sendirian, jadi lone rangers, enggak. Jadi cowboys, cowgirls, enggak. Tuhan selalu manggil kita dalam konteks komunitas. Tapi komunitas doang, tanpa Tuhan, kita nggak bisa nebakin apa-apa. Karena sumber segala sesuatunya dari Tuhan doang. Yuk kenal Dia, sehingga kita bisa bagikan sama kita. Saat kita ngopi bareng, ada yang lagi stres. Saya makan siang bareng, tiba-tiba ada yang curhat sampai nangis. Kenapa kepedesan? Enggak. Kenapa lu nggak bisa bayar makannya? Enggak, gue lagi berbeban berat, lagi masalah. Masa saya bilang tunggu ya kebaktian gue hari Minggu. Ini masih hari Senin, gue baru selesai kemarin jam konseling gue. Nanti ketemu, kan enggak saudara. Layani right there. Seize the opportunity, maksimalkan kesempatan yang ada. Tuhan berdoa langsung dalam Tuhan berikan hikmat, lakukan hanya Engkau yang bisa kerjakan. Mengalirlah, aku bagian dari tubuhmu, aku gerejamu. Mengalir, tempat makan lagi makan lapo. Bisa ada kebangunan rohani di sana. Halo, sepi sekali. Terkoneksi dengan sekitar, mengenal orang-orang yang di lingkungan kita. Yuk peduli. Kalau tetangga kita lagi sakit, mereka lagi kena positif, yuk bantuin. Kirimin makanan, doain, kirimin vitamin, apa yang bisa. Sekarang lagi bingung, udah divaksin belum, kalau belum cariin. Kerjakan, there's always, selalu ada hal yang bisa kita kerjakan. Tapi pengerjaan aktivitas itu datang setelah konektivitas. Kenali dulu, terkoneksi dulu, baru nanti aktivitas lain. Welcoming, terbuka pada jiwa-jiwa baru gitu ya. Hati yang melayani, menemukan talenta, karunia rohani dan bakat, bersedia diperlengkapi dan dibentuk, mengembangkan jiwa seorang hamba. Terus kembangkan, aku ini ada untuk melayani, terlebih besar untuk melayani, bukan untuk dilayani. Seberapa tingginya kita, mau jabatannya owner, CEO, direktur, profesor, doktor, pendeta, apostle, apapun itu. Jangan membuat kita semakin besar hati, akhirnya datang kemana-mana, buka pintu aja mesti dibukain orang. Yuk, kembangkan jiwa hamba. Kalau Tuhan Yesus aja yang punya bumi dan segala yang ada di dalamnya, bisa ngambil handuk, merendahkan diri, mencuci kaki para murid-muridnya. Siapa kita? Halo, halo. Yuk belajar kembangkan jiwa untuk melayani. Jiwa seorang hamba. Yuk, menghormati, membangun gereja Tuhan. Saya coba rangkum dengan 5 C's. Saya mulai dengan quote dari Winston Churchill gitu ya. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Kita hidup dengan apa yang kita dapatkan atau hasilkan, tetapi kita bisa membangun kehidupan dengan apa yang kita berikan. Kisah Rasul 20:35, terlebih berbahagia memberi dibanding menerima. Siang pertama, yuk belajar to be connected, untuk terhubung dalam kegerakan dan pelayanan, terhubung dengan hati Tuhan. Tuhan sedang mau apa sih? Tuhan, kalau sudah punya pertanyaan, tanya sama Tuhan, lagi keadaan lagi begini, apa yang bisa aku kerjakan ya Tuhan? What can I do? Terhubung dengan hati Tuhan. Mungkin a simple post di Insta saudara, dibanding ngepost menu makan siang hari ini, post kebaikan Tuhan. Satu hal yang aku syukuri, Tuhan Yesus luar biasa baiknya. Kasih alasannya kenapa. Bangun pagi bisa ngeliat sunrise, matahari bersinar luar biasa. Keagunganmu dahsyat Tuhan. Hal-hal sepele mungkin dilakukan dari hati yang terkoneksi dengan Tuhan, dampaknya luar biasa. Yang kedua, commune. Bukan berarti bawa roti perjamuan kudus komuni saja, tapi commune artinya esensinya adalah berdoa, mengenal, appreciate, menghargai, dan memberkati sesama. Saat saudara semakin kenal, tadi saya bilang, makin banyak yang kita terlihat. Oh bisa ya, aku bantu ini, aku bisa bantu. Oh kamu memang kurangnya ini sih, yuk aku belajar to complete, untuk memperlengkapi, bukan untuk
bersaing atau bahkan menjatuhkan. Conviction, percaya penuh dan pura-pura smile, bangun sama pemimpin-pemimpin kita. Ini generasi kita, generasi yang berbahaya karena semuanya a distance relationship. Semuanya cuma tahu dari social media. Saudara kenal seseorang cuma gara-gara saudara follow di Facebook, follow di Instagram. Saudara nggak benar-benar kenal orang itu. Jadi kalau dia ngomong apa, saudara gampang sekali marah sama dia. Oh ini begini, karena nggak kenal maka nggak sayang. Coba kenali orang itu, bangun hubungan, kenali orang itu. Saat saudara kenal, saudara tahu, oh ternyata dia begini tuh gara-gara. Karena every one of us, setiap kita nyampe di poin ini, karena banyak cerita yang terjadi sebelumnya, yang membuat kita menjadi seperti apa kita adanya saat ini. Bangun pengenalan. Contribution, mendukung. Jangan tanya apa yang gereja dapat berikan, tetapi apa yang kita dapat berikan pada gereja. You can give without loving, but you cannot love without giving. Benar ya, saudara bisa memberi tanpa mengasihi. Ngasih tip gitu kan. Kan saudara nggak perlu kasih, tapi saudara nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Jadi jangan fokus sama pemberiannya, fokusnya sama lovingnya dulu. Gedein kasih kita sama Tuhan. Nanti apapun juga kau berikan, ya kan? Gunung pun ku daki, laut pun ku seberangi. Yang ngomong itu siapa? Orang yang lagi mau cerai? Enggak kan? Orang lagi in love, lagi berbunga-bunga semua, gunung pun kudaki. Yuk hal yang sama, kenali Tuhan. Sehingga apapun, saat semua orang gak mau bangun pun, gue akan bangun. Karena gue sayang banget sama Tuhan. Saat semua orang gak mau melayani, aku akan melayani. Yang terakhir, committed, berkomitmen, setia. Doa saya tadi di pembukaan, Tuhan itu udah setia, biar kiranya nular sama kita. Sehingga kita disebut anak Tuhan, merepresentasikan punya nilai yang sama seperti Bapa kita di surga. Kita pun anak-anak yang setia. Nggak gampang cuman mencok, nggak gampang cuman login Zoom sini, Zoom sana, nggak gampang cuman ikut YouTube sini, YouTube sana, tapi setia membangun keluarga di mana Tuhan tempatkan untuk kita berada. Secara praktikal, jangan menjadikan ibadah menjadi satu rutinitas, tapi gereja harusnya dirayakan, bukan dipaksakan. Perkatakan iman untuk gereja, kata-kata yang baik, yang membangun, yang mempersatukan, yang murni, yang suci, yang enak untuk sedap didengar. Katakan itu untuk gereja, itu untuk keluarga kita. Itu bahasa saya dalam keluarga saya. Keluarga kita nggak sempurna, banyak kekurangannya, yuk kita bahas sama-sama. Nggak perlu dikumandangkan di luar lain. Karena di luar sana banyak orang yang nggak suka keluarga kita untuk sehat. Masalah keluarga, is masalah keluarga. Setiap keluarga pasti ada masalah. Selesaikan secara bersama-sama. Bukan untuk diomongkan di luar sana. Mesti tahu konsumsinya. Ini untuk pribadi atau ini untuk khalayak publik. Kalau kita nggak bisa membedakan apa yang tadi mesti pribadi, kita bawa ke publik. Ini repotnya gitu kan. Generasi yang semua sosial media yang mestinya buat internal semua dibuang. Oh saya nggak percaya yang namanya untuk kalangan sendiri. Semua untuk bersama-sama. Iya ada benarnya juga. Tapi nggak gitu juga kali. So semuanya langsung dibuka semuanya. Karena yang nggak ngerti, jadi malah bingung lagi saudara. Namanya ada hubungan, besarkan hati, siapkan diri, pasti ada perbedaan pendapat, pasti ada yang namanya sakit hati. Bereskan, selesaikan, grow up, man up. Nggak ada yang tiba-tiba dua orang satu langsung sama. Pernikahan kita semua mengalami, fall in love, cinta doang membuat kita susah saudara. Mesti ada belajar komunikasi, mesti ada belajar saling melayani, saling menghormati. Untuk kita bisa bangun bersama-sama, namanya bahtera kehidupan keluarga. Invite others, terbuka mengundang, jangan jadi klub yang eksklusif. Saya pemilik surga loh, sorry ya, kamu warga neraka sih. Jangan begitu, ayo diundang sama-sama, kalau enak dibagikan sama-sama. Support consistently, senantiasa mendukung. Satu sisi datang bersama adalah sebuah awal, tinggal bersama adalah kemajuan, tapi bekerja bersama adalah sebuah kesuksesan. Pastor Howe dan Pastor Lia dari Heart of God Church di Singapura nulis seperti ini. Jangan gunakan orang untuk membangun gereja, tapi yuk maksimalkan gereja untuk membangun orang. We are here to build people. Fokusnya, tujuannya, pribadinya, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Craig Rochelle, Life Church, Oklahoma menulis seperti ini. Tuhan tidak memanggil kita untuk pergi ke gereja, tapi Dia memanggil kita untuk menjadi gerejanya. Do not go to church, be the church. Gitu. Jadilah gereja Tuhan. Saya tutup quote dari Rick Warren. Komitmen yang besar terhadap perintah agung dan amanat agung akan menumbuhkan gereja yang dahsyat. A great commitment to the great commandment and the great commissions makes a great
church. Biar gereja Tuhan terbangun dengan kokohnya. Karena setiap kita pribadi demi pribadi berkomitmen pada panggilan utama kita, mengenal Sang Pencipta dan memberikan diri kita, ini aku Tuhan, utus aku. Karena hidupku semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, kami berdoa biar setiap kami dibantu oleh Roh Kudus-Mu untuk bisa menelaah, mengunyah, digest the truth of your word, Bapak, sehingga lebih dari cuma sekedar informasi, tapi menjadi sesuatu yang menginspirasi kehidupan kami dan bahkan membawa transformasi dalam hidup kami. Cara kami bergereja akan berbeda, cara kami berhubungan dengan Engkau akan berbeda. Tidak rutinitas, tapi sebuah hubungan yang sungguh amat sangat. Kami katakan selain Engkau, tiada yang lain yang aku ingini di muka bumi ini. Engkaulah satu-satunya segala-galanya bagi kehidupan kami. Biar ini menjadi doa kerinduan bagi setiap kami. Apapun keadaan kami, dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami hadapi, biar kiranya hubungan, keintiman dengan Engkau Sang Pencipta menjadi kekuatan dalam kami mengarungi keluarga kehidupan yang sedang kami hidupi ini. Penyertaan-Mu, pimpinan-Mu sempurna bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Diberkati setiap kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh menjadi gereja-gereja Tuhan di dalam segala hal yang kita kerjakan, karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Kami sangat diberkati dan berterima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Julianto Gunawan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan juga kehidupan keluarga. Dan saat ini mari kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Saya mengundang pelayan persembahan dapat mempersiapkan diri. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah masing-masing ataupun dari manapun saudara mengikuti ibadah ini, dapat juga memberikan korban syukur saudara melalui scan barcode ataupun rekening gereja yang tampil di layar saudara. Mari kita berdoa. Bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu tidak ada habisnya dalam hidup kami. Hari ini kami membawa korban syukur kami. Kami bawa dengan hati yang penuh, dengan ucapan syukur. Hati kami yang limpah dengan kebaikan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan. Biarlah persembahan ini dapat dikelola untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Dan biarlah persembahan ini Tuhan mengajari kami. Untuk kami dapat terus bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami berkat dimanapun berada dan terimalah persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan. Sementara saya akan menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama adalah minggu depan kita sudah memasuki minggu pertama di bulan November. Dan di minggu pertama kita akan mengikuti ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dari rumah dapat menyiapkan secara mandiri roti dan juga minuman pengganti sebagai roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus. Dan di bulan November kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana hidup di dalam kelimpahan. Mari kita bersama-sama untuk belajar bagaimana kelimpahan yang sudah kita terima, yaitu kasih dan kemurahan Tuhan dapat kita gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara onsite, wajib untuk melakukan registrasi melalui link yang dibagikan dari WhatsApp gereja. Dan link ini dibuka setiap hari Kamis dan ditutup setiap hari Sabtu siang pukul 12. Untuk ibadah doa tetap dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 16.30 sore, 4:30 sore. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu mengikuti ibadah doa, silakan hadir di gereja pukul 4:30 sore setiap hari Kamis dan tentunya diikuti oleh protokol kesehatan. Dan kemudian untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online melalui akun YouTube GBI Jelambar Timur setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Dan untuk komsel dilakukan sebulan sekali di minggu kedua
dengan jadwal yang sudah diinformasikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ataupun juga yang tampil di layar saudara. Dan yang terakhir, mari kita terus dukung di dalam proses finishing gedung gereja kita yang rencana akan perdana kita gunakan dalam ibadah Natal 2021. Nah, oleh sebab itu minggu depan kita akan bersama-sama akan melakukan janji iman untuk kursi-kursi yang akan kita gunakan. Gedungnya sudah jadi tapi kursinya belum ada. Nah, mulai dari sekarang saudara dapat doakan, Tuhan, apa yang saya bisa berikan, apa yang saya bisa libatkan dalam kehidupan saya, khususnya untuk kontribusi di dalam kursi ini. Biarlah setiap kursi-kursi yang nantinya akan kita berkontribusi ini kita bisa melihat ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa baru yang duduk di dalam kursi gereja untuk mereka juga boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan janji iman ini akan dilakukan minggu depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Saya mengundang Ibu Gembala dapat memimpin kita di dalam doa berkat. Kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Silakan pada Ibu. Kita menghampiri hadirat Allah dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Berterima kasih bagimu Allah, Engkau adalah luar biasa bagi kami. Kau boleh mengizinkan kami pada hari ini, pada siang hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh melangkah datang ke bait Allah adalah anugerah Tuhan yang besar. Tanpa anugerah-Mu Tuhan kami tidak dapat melangkah selangkah pun juga. Oleh sebab itu kami berterima kasih. Allah memberkatikan kami dan memberikan kepada kami tubuh yang sehat. Sehingga kami dapat melangkah datang ke dalam bait Tuhan untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Pada saat pagi hari ini segala persembahan yang kami telah berikan kepada Allah, itu lewat pujian, oh Tuhan Yesus, kehadiran kami, doa maupun persembahan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua menjadi satu korban yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih, hamba naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini lewat firman yang telah dibentangkan, biarlah mari Allah Engkau kuasai kami semua jemaat Tuhan di tempat ini untuk melakukan apa yang firman Allah telah katakan bagi kami. Berikanlah kami hati yang mengasihi, berikanlah hati kami seperti hati-Mu Yesus yang mengasihi semua Bapa. Terima kasih Allah, kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi mari Roh Kudus berbicara terus di dalam hati-hati kami semua, sehingga firman boleh menjadi rhema yang luar biasa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami pada setiap hari. Bapa, kami berdoa bagi perencanaan pada minggu depan, kursi-kursi dan sebagainya, kebutuhan gereja yang masih dibutuhkan, kami serahkan ke dalam tangan Allah. Engkau Allah salah sumber berkat, Kau yang dapat mengadakan bagi kami jemaat Jelambar Timur di tempat ini Tuhan. Jamahlah semua kami Tuhan pada saat pagi hari ini, sehingga kami boleh masuk minggu depan dengan hati yang penuh kasih kepada Allah, kasih kepada pelayanan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Allah. Pada pagi ini hamba berdoa bagi tiap pribadi yang datang. Mungkin di antara mereka ada yang mempunyai masalah, mempunyai tantangan, kesulitan hidup yang mereka hadapi, berbagai macam problem yang mereka alami Tuhan. Bapa, hanya Engkau lah yang tahu semuanya. Oleh sebab itu hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Allah. Jamahlah mereka Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Lawatlah mereka semua pada pagi hari ini. Mereka akan meninggalkan bait Allah. Mereka tidak pula dengan hampa Tuhan, tapi mereka pula dengan jamahan Tuhan yang dahsyat. Jamahan Tuhan yang luar biasa yang dapat memberikan pertolongan kepada tiap mereka. Terima kasih Allah. Ada sukacita Allah mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga ada kekuatan bagi mereka untuk menghadapi hidup ini dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Pada sepanjang minggu ini hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu.
Pada siang hari mereka berjalan dengan tian awan, malam hari mereka berjalan dengan tian api. Kehangatan dan kesejukan itu selalu meliputi kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Oh Tuhan, mereka berjalan dengan Engkau dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Mereka tidak gentar. Oh Tuhan, terima kasih Allah. Karena dikala Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tangan Tuhan selalu terulur bagi kami sekalian. Tangan Tuhan senantiasa dapat melawat kami di setiap apapun yang kami hadapi Allah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Ini adalah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Tiada dengan nama lain dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, selamat pulang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai minggu depan kita boleh kembali berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Allah. Haleluya. Haleluya. Shalom saudaraku. Nikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu dengan ucapan syukurmu dan datang padanya.